dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Desiana SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Pendabrania 1, Kabupaten Pulang Pisau. Dengan fasilitator Bapak Saifullah SPD MAP dan pengajar praktek Bapak Taufik Hidayat SPD. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, tugas 1.1 A8. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, cenderung mendominasi proses pembelajaran atau dengan metode teacher center, yang mana saya merupakan pusat dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian yang saya lakukan lebih dititik beratkan pada pencapaian aspek pengetahuan dalam rangka mencapai misi menyelesaikan materi yang terdapat pada kurikulum, sedangkan aspek sikap dan keterampilan saya abaikan. Selanjutnya, sering pula saya meminta murid untuk menghafal materi, tanpa memikirkan bagaimana cara menuntun mereka agar dapat mudah memahami materi tersebut. Dan yang keempat, saya berpendapat bahwa murid akan disiplin apabila ditekan atau ditakut-takuti pada pemberian sanksi atau hukuman. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksi diri berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa saya keliru dan kekeliruan ini harus saya perbaiki dengan cara yang pertama, saya merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa yang akan mereka gunakan. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan anak supaya memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas yang berpusat pada anak, maka anak akan lebih aktif karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, saya lebih menghargai keberadaan murid sebagai individu yang unik. Setiap anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Tugas saya adalah menuntunnya sesuai kodratnya untuk menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat mengubah perilaku saya. Yang pertama, sebagai guru, saya merancang pembelajaran yang menarik agar murid termotivasi dan aktif belajar. Dan yang kedua, saya berusaha selalu menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku. Selanjutnya, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk lebih aktif berkreativitas, serta terakhir, saya belajar menuntun murid dengan keikhlasan dan penuh kesabaran agar bisa lebih dekat dengan murid.
Kemudian yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang menuntun dan meninggalkan kebiasaan yang menuntut. Ketiga, memahami karakter setiap murid dan berusaha memahami keunikan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu berusaha menjadi teladan dalam perkataan dan perilaku. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pembiasaan yang baik secara konsisten. Karena saya yakin dengan melakukan pembiasaan yang baik, maka anak-anak akan dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.